Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, wabil khusus Ketua Bapak Ustadz Hanifan, panjang umur, sebut namanya langsung nongol. Amin. Para sepuh tokoh masyarakat, para dewan guru, asatidzat, jamaah sekalian yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan yang tiada terhingga jumlahnya, sehingga siapapun di antara kita yang hendak menghitung nikmat Allah niscaya tidak akan ada yang sanggup menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga dengan landasan ini kemudian hamba yang sadar akan keimanannya, menerima berbagai ketentuannya, bersyukur atas segala karunia nikmatnya, sehingga rasa syukur itulah yang menjadikan Allah ridho. Dengan itu pula Allah akan menjaga dan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan disampaikan tema berkaitan tentang tata aturan sholat berjamaah. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ada beberapa kasus, karena awamnya atas dasar ilmu ibadah, tentang ibadah, orang ketika hendak melaksanakan sholat berjamaah lalu dia tertinggal, selalu saja berpatokan menunggu imam berdiri. Dia datang, imam sedang ruku, atau dia datang, imam sedang sujud. Karena tidak tahu aturan, dia nunggu entar kalau imam udah berdiri gitu. Padahal tidak seperti itu. Ketika dia berangkat dari rumah, apapun keadaannya dia menuju ke masjid untuk niat sholat berjamaah, maka ketika sampai masjid imam sedang melakukan gerak apa di dalam rukun sholat, maka saat itu dia menyusul. Lagi ruku ya langsung ruku. Tentu diawali dengan takbiratul ihram sebagai memulai sholat, karena itu kewajiban. Tidak perlu bersedekap. Nah ketika imam sedang sujud ya langsung sujud. Tentu diawali dengan takbiratul ihram sebagai memulai sholat, karena itu wajib. Jadi tidak perlu nunggu. Kan kebanyakan orang karena kagak paham, nunggu dia. Nunggu imam. Kebanyakan begitu ya. Saya kadang suka lihat, lah ngapa orang? Dia nunggu. Sempet-sempetnya dia nunggu imam nunggu berdiri deh. Nunggu berdirinya imam. Hatta ketika imam sedang tasyahud, dia tetap nunggu berdirinya imam. Padahal kalau sudah niat berjamaah, apapun keadaan imam, dia langsung nyusul.
Itu ketika sudah ada niat berjamaah sebagai suatu keharusan dalam keadaan apapun imam, dia nyusul. Nah, itu perlu disampaikan di sini karena memang keadaannya seringkali terjadi seperti itu. Meski memang tidak ada hal yang dianggap wajib. Mau dia nunggu imam berdiri ya terserah dia. Cuma nampak bodohnya ketika seseorang tidak tahu tata cara berjamaah ketika imam sedang apa. Kan gak mungkin dong kita berkubang dalam kebodohan, kan gak mungkin. Yang dikhawatirkan kalau bicara martabat ya, ada tamu misalnya dari jauh, dia sama-sama telatnya gitu. Si tamu ini mah alim, ngerti syariat. Beriringan itu pula beberapa jamaah juga tertinggal. Pada datang ke masjid, imam sedang melakukan gerakan rukun-rukun salat yang lain. Si tamu ini melihat beberapa orang kok pada diem baik, nunggu imam berdiri gitu ya. Kan si tamu ini yang kebetulan sama-sama tertinggal, ya kalau dia karena ngerti langsung melaksanakan. Tapi lihat orang kagak langsung mengikuti imam. Pikiran dia, nggak ada orang alim apa ya di sini yang ngajarin tata cara berjamaah, gitu ya? Apa nggak ada yang ngajarin apa ya, gitu? Sehingga anggapannya keawaman dalam syariat itu menyeluruh, gitu. Ini penting meskipun perkara sunnah, penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum sampai pada pembahasan itu bagaimana tata cara menyusul imam dan bagaimana kondisi sang makmum ketika datangnya terlambat menghadapi kondisi imam. Maka perlu disampaikan bagaimana hukum sholat berjamaah sebagaimana yang sudah masyhur terlepas dari ikhtilaf yang ada. Karena hukum sholat berjamaah itu hukumnya ikhtilaf. Beberapa pemahaman berbeda dalam menyikapinya. Dan itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika seseorang sudah mengambil sikap itu sebagai patokan hukum, dia menyalahkan yang lain, itu yang salah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah di dalam ikhtilaf apapun, kita tetap berdamai. Kita tetap dengan keyakinan kita tanpa menyalahkan yang lain. Tanpa menyalahkan yang lain. Tanpa membatalkan yang lain gitu loh. Nah, kalau di luar kita, ketika mereka sudah mengambil sikap hukum atas dasar ketetapannya, maka di luar ketentuan hukum mereka itu batal atau batil. Itu yang menjadi catatan keras selama ini. Kenapa antar umat seringkali berbenturan? Gara-gara memaksakan istinbat hukum versinya sendiri. Sama halnya dalam hal sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dalam ikhtilafnya terjadi dua pendapat. Ada yang menyatakan sunnah muakkadah, ada yang menyatakan wajib. Nah ini yang perlu diluruskan. Yang menyatakan sunnah muakkadah tentu berdasar. Yang menyatakan wajib ada dasarnya tapi mudah dibantah. Kita telisik dari bahasa hadisnya. Kenapa lebih condong kepada sunnah muakkadah? Dari sudut bahasa sekalipun, maka ini akan lebih kuat ketika Nabi menyatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi. Di sini katakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 20 derajat. Maksudnya afdol itu adalah perbandingan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Keutamaannya itu berbanding kalau sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat. Kalau sendiri berarti tidak mendapatkan 27 derajat.
Tapi kata-kata afdol ini di sini adalah sebagai pembatas, berarti sholat sendiri boleh. Kalau sholat sendiri tidak boleh sama sekali hukumnya, nggak mungkin ada perbandingan afdolu. Namun tentu bagaimanapun petunjuk hadis ini menjadikan pemberat bandingan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama. Pembandingnya adalah 27 derajat yang didapat bagi orang yang sholat berjamaah. Ya kita harus fair di sini. Kita harus fair di sini. Hadisnya sahih. Kita dihadapkan pada ikhtilaf hukum, kita berkompromi. Monggo yang menyatakan wajib karena dasar hadisnya ada. Tapi jangan paksakan ketetapan hukum itu kepada yang lain. Kepada yang lain jangan. Sebab yang lain ada dasarnya. Dasarnya barusan yang berkaitan dengan afdolu tadi. Dan yang jelas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini terletak pada atau terdapat pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim ada hadis ini. Sebagaimana hadis nanti yang akan kami sampaikan berkaitan dengan yang diambil oleh sekelompok orang tentang wajibnya sholat berjamaah. Sama-sama hadis sahih. Cuman dari bahasa akan mudah dipatahkan bahwa itu bukan sebagai ketentuan wajibnya hukum sholat berjamaah, tidak. Perhatikan hadisnya. Di sini dikatakan laqad hamamtu an amura bis sholati fatuqama thumma amura rajulan fa yusalliya bin nas thumma antalaqa ma'a rijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriku jama'ah fa uharriku alaihim buyutuhum bin nar. Laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan, sungguh aku berkehendak, an amura, untuk memerintahkan bisolati, untuk sholat. Fatuqama, maka didirikanlah sholat. Summa amura, kemudian diperintah, kemudian aku memerintah rajulan, seseorang, fayusalliya, orang tadi, untuk sholat, bin nasi, memimpin sholat dengan manusia, dengan umat. Tsumantolako, kemudian aku berangkat, ma'arijalin, bersama orang-orang, ma'ahum, yang bersama mereka, huzamun, tumpukan min hatobin, kayu bakar. Berangkat ila qaumin, pada suatu kaum, la yashhaduna, yang tidak datang as-sholata, sholat, tidak datang untuk sholat berjamaah. Fauharriku, maka aku ingin membakar, alaihim, atas mereka, buyutahum, rumah mereka, binari, dengan api. Perhatikan kalimatnya. Sungguh aku berkehendak, berkeinginan memerintahkan orang sholat, kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami sekelompok orang, kemudian aku pergi bersama orang-orang yang mereka membawa kayu bakar menuju rumah mereka yang tidak mendatangi sholat, artinya tidak datang untuk sholat berjamaah. Dan aku ingin membakar rumah mereka dengan api. Perhatikan kalimatnya. Nabi punya keinginan. Nabi punya keinginan ketika waktu sholat tiba, ada orang mengimami sholat berjamaah. Dan aku bersama orang-orang lain berangkat. Berarti Nabi ikut sholat berjamaah enggak? Enggak. Dari redaksinya Nabi ikut sholat berjamaah enggak? Enggak. Dari kalimatnya, aku berkeinginan orang untuk sholat berjamaah. Ku ingin ada seseorang memimpin sholat bersama suatu kelompok orang.
bersama jamaah lah, orang-orang manusia. Dan aku bersamaan dengan itu berangkat bersama sekelompok orang membawa kayu bakar menuju rumah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, dan kubakar rumah mereka dengan api. Di sini kata laqad hamamtu. Hamam itu artinya berkeinginan. Berkeinginan kuat gitu loh. Aku ingin ketika waktunya sholat tiba, ada orang ngimamin sholat berjamaah. Bersamaan dengan itu aku berangkat bersama sekelompok orang membawa kayu bakar. Lah berarti Nabi gak ikut sholat? Ya, bukan. Jadi ini dalam bahasa Arab laqad hamamtu itu pengandaian. Ketika waktunya sholat tiba, aku berkeinginan orang sholat berjamaah. Aku ingin ada seseorang memimpin sholat berjamaah. Bersamaan dengan itu aku berangkat dengan sekelompok orang membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, dan aku bakar mereka rumahnya. Ada dua gambaran di sini. Memang betapa pentingnya sholat berjamaah. Sehingga ketika di dalam waktu yang sama, misalnya nih di blok apa nih misalnya nih? Blok G nih ya. Nih Ustadz Hanifan misal gini nih, Ustadz Hanifan nih saya gambarin nih, Ustadz Hanifan ngomong. Beliau menyatakan, aku ingin, kata Ustadz Hanifan, ketika waktunya tiba orang sholat, aku ingin orang sholat berjamaah. Ku perintahkan seseorang. Ini biasanya ngimamnya di sini Ustadz. Ya. Jadi beliau nih Ustadz Hanifan nyuruh orang untuk memimpin sholat sementara Ustadz Hanifan itu pergi keliling bersama orang-orang membawa kayu bakar. Menuju siapa? Menuju rumah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat untuk membakar dengan api. Berarti beliau ikut sholat berjamaah enggak? Lah kagak. Ya. Jadi itu gambaran. Bukan kepastian loh. Ini bukan sesuatu yang qat'i. Hanya gambaran betapa pentingnya sholat berjamaah. Lah nyatanya Kanjeng Nabi ketika punya keinginan kuat agar orang sholat berjamaah, beliau memerintahkan orang lain untuk memimpin sholat berjamaah, dan beliau sendiri malah keliling dengan orang-orang, mendatangi orang yang tidak ingin sholat berjamaah dengan membawa kayu bakar dan membakar rumah mereka. Itu loh. Jadi tidak ada dalam kalimat ini, tidak ada Nabi membakar rumah, tuh nggak ada. Nggak ada satupun riwayat. Tidak ada satupun riwayat ekstrim yang menyatakan Nabi membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Nggak ada. Segitu tegasnya Nabi menyatakan begini, ada nggak riwayat Nabi benar-benar membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah? Nggak ada. Ini hanya gambaran. Nyatanya enggak. Nyatanya tidak terjadi. Hanya Nabi itu punya keinginan karena betapa pentingnya sholat berjamaah. Nabi tidak mempraktekkan. Tidak ada riwayat Nabi mempraktekkan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Enggak ada. Tidak ada. Jadi ini suatu gambaran. Kecuali hadisnya jelas. Ketika berbunyi misalnya Nabi membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Wah, itu otomatis menjadi mutlak sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Tapi dalam hadis ini tidak ada Nabi membakar rumah. Nabi hanya membuat keinginan. Nabi membayangkan betapa pentingnya sholat berjamaah, sehingga kalau waktunya tiba sholat berjamaah, Nabi memerintahkan orang untuk memimpin sholat berjamaah. Nabinya sendiri malah keliling dengan membawa orang-orang sambil membawa kayu bakar. Jadi gambarannya itu. Gambarannya Nabi itu ingin membakar rumah. Nabi tidak membakar rumah, ingin. Jadi suatu pengandaian di sini. Nyatanya tidak ada satupun riwayat Nabi
yang menyatakan Nabi pernah membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Enggak ada. Hanya sebagai gambaran kuat, sebagaimana misalnya nih, Ustaz Hanipan ngomong gini, kalau aku ingin orang-orang datang ke Masjid Khairul Ummah untuk sholat berjamaah, untuk datang ke Majlis Ta'lim, aku berharap mereka datang semua. Kalau tidak, bayanganku ya aku ingin membakar rumah mereka. Cuman saking menyatakan betapa pentingnya apa yang disampaikan, terbayang ingin membakar gitu loh maksudnya. Tidak ada praktek Nabi membakar rumah tuh nggak ada. Hanya bayang. Laqad hamamtu, berkeinginan kuat gitu loh. Jadi hadis ini, karena memang hadis ini satu-satunya ya yang seringkali dipropagandakan tentang wajibnya sholat berjamaah. Ini hadis ini. Oh, Nabi aja tuh mau membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Tapi lihat redaksinya. Laqad hamamtu. Sungguh aku ingin. Waktunya tiba sholat berjamaah. Orang-orang melaksanakan sholat berjamaah. Aku memerintahkan orang untuk memimpin sholat berjamaah. Akunya sendiri dengan orang-orang yang lain berkeliling membawa kayu bakar, mencari rumah-rumah orang yang tidak ingin, yang tidak melakukan sholat berjamaah dan membakarnya. Jadi hanya gambaran, hanya keinginan sebagai bentuk pentingnya sholat berjamaah. Namun sebagaimana istibat-istibat hukum yang lain, kepentingan-kepentingan syariat, maka perhatikan, ini yang seringkali menjadi kerancuan di dalam bersyariat. Orang memaksakan kehendak hanya karena tidak memahami bahasa. Hanya karena tidak memahami bahasa. Segala kepentingan syariat itu bukan sebagai sebuah kewajiban. Ada sebagai sebuah kepentingan syariat, memang Nabi Allah dan Rasulnya mewajibkan, iya. Tapi betapa banyak kepentingan syariat ketika disampaikan perintahnya itu tidak melulu bersifat wajib. Malah walaupun dalam kaidah usul fikih memang umumnya dalil al-amru al-aslul amri lil wujub, al-aslut tahrim, al-aslun nahi li tahrim. Dasar daripada perintah itu mengarah hukum wajib. Dasar daripada larangan itu mengarah hukum haram. Itu dasar hukum secara umum. Tapi tidak sedikit dalam Al-Quran, sebuah perintah itu tidak mesti berhukum wajib. Banyak kok dalam Al-Quran itu kata perintah yang disampaikan oleh Allah itu tidak berhukum wajib. Tahu wajib dan tidaknya itu nanti diterangkan oleh hadis. Misalnya fatahajjad bihi nafilatalak. Fatahajjad itu fi'il amar, nafilatalak. Fatahajjad, maka tahajudlah engkau untuk menambah pahala di sebagian malam. Nah, kata fatahajjad ini jelas fi'il amar, fi'il yang menunjukkan kata perintah. Fasolli li rabbika wanhar. Wanhar, dan berkurbanlah engkau. Maka kebanyakan dalam Al-Quran, ketika kata sebuah perintah yang bersifat khitabnya itu mufrad, tunggal, itu biasanya wajibnya hanya berlaku kepada Kanjeng Nabi, tapi tidak berlaku wajib kepada umat. Ini tolong perhatikan kalimat ini. Di dalam Al-Quran, ketika ada kata perintah fi'il amar, ketika fi'il amarnya itu berbentuk mufrad, tunggal, berarti kalau tunggal itu langsung kepada mukhatabnya kepada Nabi, maka otomatis pada umumnya ini bersifat wajibnya hanya untuk Nabi, tidak untuk umat. Contohnya tadi yang saya sampaikan, dua contoh, fatahajjad bihi nafilatalak, maka tahajudlah, ini namanya tunggal, engkau, lah engkaunya kepada Kanjeng Nabi.
Sama dengan wanhar, dan berkurbanlah. Ini tunggal. Nah kalau jamak wanharu, berkurbanlah kalian. Atau fatahajjadu misalnya, tahajudlah kalian. Tidak, ini mukhotabnya tunggal. Jadi amarnya amal tunggal. Yang dibidik mukhotabnya adalah Kanjeng Nabi. Maka apapun di dalam Al-Quran, ketika ada fi'il amar yang mukhotabnya itu tunggal, tentu yang dibidik Kanjeng Nabi itu biasanya wajibnya hanya untuk Nabi dan tidak wajib kepada umat. Dan ini seringkali saya sampaikan berkaitan dengan kaidah ketentuan semacam ini. Tahu dari mana bahwa hukum-hukum tadi hanya berlaku wajib bagi Kanjeng Nabi dan tidak berlaku wajib bagi umat? Nabi yang memberikan bayan, Nabi yang memberikan penjelasan. Kata Nabi, kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin alaikum. Kutiba alayyan nahru, diwajibkan berkurban atasku dan tidak wajib atas kalian. Itu. Jadi Nabi memberikan penjelasan. Nabi memberikan penjelasan. Jadi ini kembali kepada perkara tadi. Ketentuan-ketentuan istimbat hukum itu harus difahami dari bahasa. Pertama. Yang kedua, ketentuan-ketentuan istimbat hukum itu harus dipahami dari perbandingan. Selama ada perbandingan dalil, maka jangan sekali-kali menentukan suatu hukum itu tunggal. Di sini ada dua perbandingan hadis berkaitan dengan sholat berjamaah, maka jangan sekali-kali menentukan hukum tunggal. Wah, hukum sholat berjamaah wajib, ini hadisnya, terus mengabaikan hadis yang lain. Itu sama sekali terlarang. Di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat terlarang. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kerancuan hukum. Ketika terjadi kerancuan hukum, maka bersiaplah terjadi pertengkaran antar umat. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ketika menghadapi perbedaan istimbat hukum, dikembalikan kepada pemahaman yang berbeda tadi. Apa? Berkompromi. Silahkan kamu mengambil hukum yang berbeda, kami mengambil hukum yang berbeda ini tanpa menjatuhkan yang lain. Silahkan. Kita tidak memponis yang lain sebagai suatu kesalahan. Silahkan sebagai istimbat hukum tanpa mengambil jalur hukum yang lain dengan menyesatkan pemahaman yang lain. Nah itu berbahaya kalau disinilah yang seringkali terjadi kerancuan di tengah umat, mengambil hukum tunggal menyalahkan yang lain, itu yang berbahaya. Karena kita sering melihat gaya-gaya mereka semacam itu. Membid'ahkan di luar dari pemikiran mereka, padahal dengan pengetahuan kita yang hakul yakin referensinya lebih kuat Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak pernah menyalahkan mereka. Sifat salat Nabi mereka misalnya yang disusun oleh Albani baru kemarin sore, ulama yang meninggal. Ketika mereka mengambil hukum sifat salat Nabi, apalagi hanya sekedar disusun oleh, saya bilang hanya sekedar disusun oleh Albani. Ketika mereka mengambil susunan hukum sifat salat Nabi yang ditentukan oleh seorang Albani, mereka mengabaikan yang lain. Cara bersedekap seperti ini, di luar itu salah. Cara duduk seperti ini, di luar itu salah. Cara membaca Al-Fatihah begini, di luar itu salah. Jadi di luar itu salah, di luar itu salah. Itu yang menjadi salah besar. Padahal kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengambil istimbat hukum itu, tidak akan menyalahkan yang lain. Saudara kita yang bersedekap model apa, kita tidak menyalahkan. Karena hadisnya apa. Kecuali kita akan berdebat dalam disiplin ilmu. Kita akan berani menyalahkan, itu pun karena mereka memulai yang menyalahkan. Tapi secara hukum, adabnya di dalam ibadah, monggolah situ memakai hukum itu, hadisnya ada, kita tidak menyalahkan. Sebagaimana kita tidak akan menyalahkan orang yang tidak mau kunut, hadisnya ada, monggolah. Tapi kemudian kita akan membantah dengan
ketegasan hukum karena berkunut ada dalilnya. Begitu. Ini yang seringkali disalahartikan. Nah, mana ada kok bisa-bisanya kunut subuh, bid'ah itu kan sesuatu yang ngawur gitu loh. Oh, hadisnya ada kok dibid'ahkan. Sementara ketika mereka tidak memakai kunut di dalam sholat subuh, kita tidak menyalahkan. Karena hadisnya ada. Ladalah ketika kita hadisnya ada, kok nyalain itu loh yang bikin kita geleng-geleng kepala. Kok bisa gitu loh. Kok bisa. Kita bersepakat misalnya mereka menyatakan subuh tidak ada kunutnya sehingga misalnya dengan dalil itu mereka membid'ahkan. Karena memang hadis riwayatnya ada. Berkaitan sahabat yang menyatakan subuh tidak ada kunutnya. Hadisnya ada. Lalu kemudian hadis kunut sholat subuh hadisnya ada. Apa gara-gara kemudian hadis yang menyatakan subuh tidak ada kunut sebagai sebuah kebid'ahan, kemudian itu menjadi dianulir sebagai sebuah kebenaran? Oh, tidak. Kita ketika beristimbat hukum itu mengedepankan husnudzon. Misalnya begini. Husnudzonnya adalah ketika riwayat hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak melakukan kunut subuh. Ini seorang sahabat yang menyatakan demikian. Husnudzonnya adalah dia tidak pernah berjumpa atau dia tidak pernah berinteraksi dengan sahabat Anas, dengan sahabat yang lain, termasuk 4 khulafaur rasyidin, karena 4 khulafaur rasyidin itu bersubuh dengan kunut. Husnudzonnya sahabat yang meriwayatkan sholat subuh yang tidak berkunut tadi tidak berjumpa, tidak mengetahui riwayat tentang subuh dengan kunut, itu saja. Sehingga kita tidak menyalahkan. Sebagaimana kita tidak menyalahkan sekelompok orang yang subuh tidak berkunut, tidak menyalahkan. Tapi mbok jangan menyalahkan orang yang subuh dengan kunut, karena riwayatnya ada. Dan ini pembelajarannya yang pernah saya sampaikan. Kenapa? Dulu Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya menyatakan wajibnya hukum ketika khutbah sedang berlangsung untuk diam. Sehingga haram seseorang berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Dan wajibnya diam. Di qaul qadimnya Imam Syafi'i. Lalu kemudian di zaman berikutnya Imam Syafi'i meralat merevisi hukum di qaul jadidnya menyatakan bahwa berbicara ketika khutbah sedang berlangsung itu tidak haram. Tidak wajib untuk diam. Jadi diamnya di dalam khutbah Jumat sedang berlangsung itu tidak lagi menjadi wajib hukumnya, tapi menjadi sunnah. Sebab apa? Di kemudian hari Imam Syafi'i menemukan riwayat yang lain. Pernahnya dialog sahabat Umar dengan sahabat Utsman ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Di dalam riwayat yang lain pernah Nabi berdialog dengan seorang suku Baduy ketika Nabi sedang berkhutbah. Jadi Imam Syafi'i sebelumnya belum menemukan riwayat ini. Zaman dulu tidak semudah zaman sekarang. Nyari hadis zaman sekarang mah gampang. Kitabnya sudah ada. Kitabnya sudah dibukukan, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i dan lain sebagainya. Dulu tidak ada. Di zaman Imam Malik, di zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim belum lahir. Belum ada. Sehingga zaman dulu ketika istinbat hukum, para imam madhab itu nyari. Makanya Imam Syafi'i ketika menyatakan wajibnya diam ketika khutbah sedang berlangsung, karena belum menemukan riwayat hadis tentang dialognya sahabat Umar dengan sahabat Utsman ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Belum menemukan hadis tentang dialognya Sayyidina Kanjeng Nabi dengan seorang Baduy gitu loh. Jadi itu loh, zaman itu tidak mudah hadis. Nyari dulu. Lah kalau sekarang mah hadis belatak. Hadis sudah dicetak.
Itu kepada malas belajar, pada malas baca. Zaman para imam madhab tuh hadis nggak semudah zaman sekarang. Hadis itu nyari-nyari dulu gitu loh. Sehingga jangan heran, Imam Syafi'i punya kaul qadim, punya kaul jadid. Yang dipakai istinbat hukumnya kaul jadid. Kaul qadimnya tidak terpakai. Sebab istinbat hukumnya gugur oleh hadis-hadis berikutnya, gitu loh. Zaman itu mah tidak ada kitab-kitab hadis. Kalau kemudian orang bertanya, kok bisa-bisanya Imam Syafi'i tidak konsisten? Nah, orang yang ngomong begini berarti tidak tahu sejarah. Bukan Imam Syafi'i tidak konsisten. Zaman Imam Syafi'i belum ada namanya pembukuan hadis, sebagaimana belum lahirnya kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, belum ada. Sehingga tidak mudah saat itu menemukan hadis-hadis untuk istinbat hukum. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi ikhtilaf selama ini tentang sholat berjamaah. Tetaplah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mayoritas di dalam madhab yang 4 tadi lebih condong kepada sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Itu yang menjadi lebih kuat sebagai sebuah perbandingan hukum di dalam sholat berjamaah. Tentu kita pun bersepakat sholat berjamaah itu lebih utama. Kita tidak menafikan kemudian gara-gara hadis ini kita sering sholat sendiri, tidak. Tetaplah kita unggulkan lebih utamanya sholat berjamaah. Namun tidak menafikan sholat yang sendiri. Sholat sendiri tetap sah. Orang ada perbandingannya gitu. Ya cuman gitu resikonya sholat sendiri mah. Hanya dapat 1 derajat. Dibandingkan sholat berjamaah yang mendapatkan 27 derajat. Keuntungannya kalau sholat berjamaah, ketika dia berbagai kekurangan yang ada, maka ada imam yang menanggung. Nah kalau sholat sendiri, mending kalau sholat sendiri dia sudah faham mubtilati sholat, arkanus sholat. Nah kalau kagak, ternyata terjadi kesalahan, nggak ada yang menanggungnya, ya itulah resikonya. Maka lebih baik sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi kembali kepada ketentuan sholat berjamaah. Kapan waktunya ketika kita hendak menyusul bagi orang yang tertinggal rakaat? Maka di sini dikatakan, annahu idza qasara fi takbir hatta raka'al imam la yakunu mudrikan li raka'ah. Annahu yakunu mudrikan li raka'ati bi idrakir ruku'i idza kana al imamu balighan la sabiyan. Nah, seseorang akan mendapatkan rakaatnya imam, dianggap sahnya sholat berjamaah manakala ketika seseorang menemukan rukuknya imam ketika imamnya orang yang baligh, bukan anak kecil. Pertama itu ketentuannya. Kan pernah dibahas tentang sholat berjamaah. Kalau diawali sholat orang baligh ternyata belum mumpuni, kan normalnya sholat berjamaah itu diimami orang yang sudah akil baligh. Normalnya. Masalahnya dalam satu kasus, misalnya nih sedang berkumpul para mu'alaf yang kagak ngerti pisan tentang bab sholat. Ada bocah belum akil baligh tapi ngerti bab sholat, maka dia didahulukan untuk jadi imam. Katakanlah kasusnya seperti itu. Lalu kita yang ngerti bab sholat tertinggal sholatnya. Nah, melihat
seorang kasus yang tadi sedang sholat berjamaah, namun imamnya anak kecil, belum balik. Maka kita nih sebagai makmum masbuk tidak terhitung sebagai sholat berjamaah. Kalau kita mengerti tentang bab sholat, tetaplah berlaku bolehnya berjamaah dengan imam seorang anak kecil manakala memang makmumnya semua saat itu yang hadir tidak mengerti bab sholat. Kalau ada yang mengerti, maka dia yang dahulukan orangnya akil balig. Lah kita kasusnya datang nih, kita sebagai orang akil balig paham tentang bab sholat, ketika datang misalnya di tempat sholat, lah kok imamnya bocah ya, bocah, maka tidak dihitung. Karena bolehnya seorang anak kecil jadi imam ketika perkara darurat. Nah ketika kita datang, yang imaminya anak kecil sementara kita faham tentang sholat, kita tidak perlu menjadi makmum dia bagi seorang anak kecil. Tidak perlu. Kemudian, faidha fara'na alal idraki falahu syaratan. Seseorang akan dianggap menemukan sholat berjamaah bagi makmum masbuk, maka harus memenuhi dua syarat. Ahaduhuma, salah satunya ayyakuna ruku'ul imam mu'attadan. Yang pertama, rukuknya imam itu dianggap sah. Amma idza lam yakun fala yudrikur raka'ah. Maka kalau si imam tadi rukuknya tidak sah, maka tidak dianggap menemukan rukuknya, tidak dianggap menemukan rokaat bagi imam masbuk. Maksudnya apa? Tadi betapa pentingnya imam yang faham bab sholat. Yang dimaksud di sini ayyakuna ruku'ul imam muta'addan bihi. Rukunya imam itu dianggap sah. Maka dianggap sah pula sholat berjamaah bagi imam masbuk. Yang dimaksud di sini memang ada rukunya imam tidak sah. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi imamnya tidak faham. Misalnya ketika rukunya ngasal. Misalnya rukunya ngasal. Rukunya ngasal misalnya begini doang nih. Misalnya begini doang nih rukunya. Ini kan harusnya ruku itu kan sejajar. Ruku itu bang. Misalnya rukunya gini doang, kagak ngerti sholat. Lah ketika model rukunya aja tidak sah, si imam masbuk itu tidak perlu. Jadi si imam masbuk tadi bolehnya nyusul dia untuk sholat berjamaah ketika si imam itu benar-benar rukunya juga benar. Nah misalnya sedang ruku banyak garu-garu, ruku itu banyak gerak yang menjadikan rukunya tidak sah, maka itu menjadi ketentuan syarat sahnya seseorang menyusul si imam yang rukunya benar. Jadi ayyakuna ruku'ul imam muta'addidan bihi. Jadi rukunya imam itu benar-benar dianggap sah. Perkara tadi wadzalika kama idza kana al-imam mutahaddisan au junuban au nasiya sajadatan min raka'atil qabla hadzal raka'ati. Hal itu sama dengan sebagaimana seorang imam dalam keadaan hadas atau dalam keadaan junub, atau dia lupa sujud dari rakaat sebelumnya. Begini, seorang imam misalnya hadas, udah tahu, ini kan gambaran paling mudahnya. Dia sudah berhadas, misalnya kentut, nggak ngerti bab sholat, masih melanjutkan sholat. Kita tahu si imam sudah berhadas, maka tidak perlu diikuti. Atau si imam sedang junub, bisa jadi sebelum sholat dia cerita, tapi tidak mandi dulu. Atau dia lupa sujud dari rakaat yang sebelumnya. Nah, model seperti ini tidak layak diikuti.
Asyaratu tsani, syarat yang kedua, ayat ma'anna qabla ayyartafi'al imam an aqallir ruku'i. Seseorang yang dianggap sahnya berjamaah dengan imam manakala dia tumak ninah sebelum imam berdiri dari rukuknya dengan batas minimal rukuknya makmum. Maksudnya begini, seorang makmum itu akan dianggap sah menemukan rokaatnya imam manakala dia tumak ninah menemukan rukuknya imam. Ini kan si imam begini, persis kayak saya tadi menemukan rokaat imam begini. Si imam tadi ruku, saya nyusul. Si imam Allahu Akbar. Si makmum ketika dia menyusul imam, si imam tadi batas minimal si imam itu masih ruku. Si imam tadi masih rukunya imam itu batas akal ruku itu, artinya si imam itu batas minimalnya ketika dia si makmum sedang nyusul, si imam masih. Walaupun akal ruku itu artinya si imam itu masih benar-benar ruku walaupun sedikit. Dan ketika akal ruku imam tadi, si imam sedang ruku meskipun dapat sedikit, dia ketika menyusul ruku tetaplah dia menyempurnakan, mentumaninakan rukunya. Misalnya nih, si imam Allahu Akbar, sesaat si imam berdiri, si makmum Allahu Akbar, baru si makmum begini, imam sudah berdiri dari ruku, itu dapat. Nah, syaratnya si makmum tadi sahnya sholat, meskipun mendapatkan sedikitnya rukunya imam, dia harus menyempurnakan tumak. Jangan gara-gara si imam mengangkat Allah, misalnya nih si makmum nyusul begini, si imam Allahu Akbar, baru imam ruku, si makmum nyusul, si imam langsung berdiri, dia jangan ikut-ikutan. Misalnya ketika si imam ruku begini, si makmum nyusul, baru nyusul, si imam berdiri, jangan ikut-ikutan. Misalnya Allahu Akbar si makmum, si imam langsung berdiri, Allah langsung berdiri, jangan. Jadi ketentuannya dua, satu, si makmum tadi menemukan ruku imam, atau ruku meskipun sedikit, yang penting si imam sudah ruku. Tapi meskipun dia menemukan sedikitnya rukunya imam, si makmum tadi harus tumak. Jangan ikut-ikutan berdiri, mentah-mentah baru begini, Allahu Akbar, Allah, jangan. Tumakninakan dulu. Meskipun dia si imam sudah ruku dalam lain, dia tumakninakan dulu. Jangan baru begini langsung. Jadi itu akal ruku imam. Jadi ketika si makmum menemukan rukunya imam, syaratnya si makmum tadi tumakninah ketika ruku, meskipun rukunya imam itu sedikit. Jadi jangan langsung ikut bangun. Otomatis keluar daripada ini, dia tidak mendapatkan rokaat. Misalnya tadi, baru saja dia Allahu Akbar mau hendak ruku, si imam sudah keburu berdiri, maka tidak mendapatkan satu rokaat. Yang sah adalah si imam ketika ruku dia nyusul, baru dia ruku imam berdiri, itu sah. Karena ketika dia ruku si imam walaupun sesaat masih ruku. Nah si imam yang ketika bangun dari ruku dan si makmum ini nyusul mendapatkan rukunya imam meskipun sedikit, si makmum ini harus tumakninah. Itu syaratnya. Sehingga dengan cara itu dia mendapatkan satu rokaat. Itulah kenapa istilah rokaat itu didapat, karena yang menjadi patokan adalah Jadi rokaatan, rukuan itu dari satu suku kata. Rukuan dan rokaatan sama-sama isi masdar. Sama-sama masdar. Jadi dari akar yang sama, rukuan, rokaatan itu satu kata yang sama, dari akar yang sama. Kenapa ada istilah mendapatkan satu rokaat? Ya tadi mendapatkan rukunya imam.
Nah, kemudian di sini ada kata-kata yang harus menjadi mana tadi? Ketika seseorang baru datang, maka lihat keadaan imam sedang apa, ikutilah. Di sini dikatakan wa yajibu 'alal ma'mum ayyutabi'a ayyutabi'al imama fir rukni alladhi adrakahu fi wa yahsiba. Makmum harus mengikuti imam dalam rukun yang apa dia temukan. Seorang makmum wa yajibu 'alal ma'mumi ayyutabi'al imama fir rukni alladhi adrakahu fihi. Si makmum harus mengikuti imam di mana si makmum tadi menemukan rukunnya iman. Rukunnya. Lah ketika si imam sedang sujud, ya udah ikuti. Seseorang yang berniat sholat berjamaah, maka wayajibu alal makmum ayyutabi'al imam fir ruknil ladzi adrakahu fihi. Dimanapun dia menemukan rukunnya imam sedang melakukan apa, maka si makmum harus mengikuti. Kalau dia niat berjamaah. Jadi ketika si makmum baru datang ke masjid, si imam sedang ruku, ya langsung ruku. Syukur-syukur ketika ruku menemukan ruku, dapat 1 rakaat. Lah tidak sedang ruku, ya udah. Si imam sedang itidal, datang imam sedang itidal, langsung itidal. Si imam sedang sujud, langsung ikut sujud. Tentu dimulai dengan takbiratul, karena takbiratul ihram itu sebagai rukun syarat mutlak orang memulai sholat. Tapi tidak perlu bersedekap. Perhatikan. Nih, ini orang itu terjebak dengan cara sholat begini. Orang kan sudah sering orang begini. Misalnya si imam sedang sujud atau sedang ruku. Harusnya ini takbiratul ihram itu tetap wajib karena dia memulai sholat itu takbiratul ihram yang diwajibkan. Allahu Akbar, jangan begini. Allahu Akbar. Jangan, orang biasanya nih begini dulu. Allahu Akbar. Lah ngapain? Enggak ada begini tuh, enggak ada. Ketika si imam sedang ruku, ya udah langsung Allahu Akbar. Dia diam sesaat hanya untuk membuat sahnya takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu adalah sahnya sholat yang memulai. Diam sesaat yang sujud. Ada yang menyatakan langsung Allahu Akbar. Takbirnya yang dia mulai itu bukan takbir intiqal, tapi takbiratul ihram, karena dia mau memulai sholat. Jadi tidak ada istilah sedekap dulu, nggak ada. Nah kalau mulai sedekap dulu, kamu telah menambahkan rukun. Lagian sedekap bukan rukun loh, sunnah. Lu langsung aja. Allah ketika sujud langsung sujud. Nggak usah bersedekap, nggak usah. Jadi jangan ngegayain mengawali sholat, enggak. Jadi wajibul 'alal ma'mum ayyutabi'ahu imama fi rukni alladzi adrakahu fihi. Seorang makmum harus mengikuti imam dimanapun si makmum menemukan rukunnya imam tadi. Lah ketika rukunnya imam sedang ruku, rukunnya imam sedang i'tidal, rukunnya imam sedang sujud, rukunnya imam sedang duduk, rukunnya imam sedang tasyahud, udah ikuti. Jangan nunggu imam berdiri. Jangan. Apalagi dasarnya tidak tahu hukum, sambil nunggu imam malah ngobrol sesama temennya yang baru datang. Ya, betul gak?
Lah ngapain? Karena kebanyakan nunggu imam berdiri ya. Nah itu alasan aja. Apa ke ya sambil nunggu imam berdiri benar-benarin sarung apa ke? Biar pantas gitu. Ngapain benar-benar sarung dulu nunggu imam berdiri. Jadi wa yajibu al-ma'mum ayyutabi'ul imam alladhi adrakahu fihi. Jadi seorang makmum itu ya wajib mengikuti imam di mana imam yang ia temukan rukunnya. Lalu rukunnya sedang apapun ya langsung gitu. Agar menambah pahala lebih dalam sholat berjamaah. Jangan salahkan, pahala berjamaah itu tidak sama sebagaimana orang dari awal dengan orang yang ketemu di akhir. Kiasnya sebagaimana orang yang datang sholat Jumat. Lah orang datang sholat Jumat itu kan ada tingkatannya. Nabi pernah menyatakan, dapat unta, dapat sapi, dapat ayam, dapat telur ayam. Sama-sama melaksanakan sholat Jumat. Beda pahalanya. Sesuai datangnya gitu. Jadi Nabi, Allah dan Rasulnya akan mengimbangi pahala sejauh mana orang berkorban. Atau, nah kalau berkorbannya kecil ya pahalanya kecil lah. Kurban waktu, kurban kesempatan gitu. Jadi itu ya. Walau adrokal imam fit tasyahudil akhir wajib alaihi ayyatabi'ahu fil julusi. Nah di sini nih. Sampai nih ya dikatakan sampai seseorang ingin melaksanakan sholat berjamaah. Ini orang udah niat sholat berjamaah, namun yang ia temukan imam sedang tasyahud. Wala adrokal imam fi tasyahud akhir wajib alaihi tabi'ahu fil julusi. Lah, datang dari rumah niat sholat berjamaah, datang ke masjid imam sedang tasyahud akhir. Wajib alaihi tabi'ahu fil julus. Maka seseorang tadi harus ikut duduknya imam. Orang niatnya berjamaah, kenapa? Agar tercatat mendapat pahala berjamaah. Gini Pak ya, jangan sepelekan sholat berjamaah. Ini saya suka lihat begini. Misalnya si imam sedang tahiyat akhir. Orang nunggu imam selesai. Ada orang loh, gara-gara si imam sedang tahiyat akhir, dia nggak mau. Nunggu sholatnya selesai, dia membuat jamaah baru. Ya, jangan. Meskipun ya, misalnya nih, Ustaz Hanifan nih misalnya datang telat nih. Ini di sini sedang tahiyat akhir. Betul, Ustaz Hanifan bawa rombongan. Dengan pedenya, gue mau dapat rombongan ini, ntar sholat berjamaah. Nggak beda, nggak bisa begitu. Cara menghormati dalam sholat berjamaah, dimanapun engkau mendapati si imam sedang dalam sholat, maka susul. Lah tenang, gue punya jamaah sendiri, nggak bisa begitu. Ketika kita datang ke masjid, meskipun kita bawa rombongan, ketika datang ke masjid si imam sedang tahiyat akhir, segera susul. Karena bagaimanapun keutamaan itu adalah dalam berjamaah, dalam ibadah, pahala terbesar itu adalah taghaddaru bil khair. Bersegera dengan kebaikan. Segera dalam kebaikan, jangan ditunda. Lah gue mah bawa jamaah, gue mah bawa rombongan ini, nggak bisa begitu. Kita datang ke masjid imam sedang tahiyat akhir, langsung. Jangan. Ini kan kalau hanya sekedar gue mah bawa jamaah sendiri, gue dapat bawa orang banyak. Akhirnya yang keluar apa? Kesombongan, ego. Sementara kalau ngikutin imam kayaknya rendah banget gue. Bawa jamaah sendiri kok ngikutin imam. Gak begitu dalam ibadah itu ya. Dahulukan mana yang segera dalam beribadah. Jadi jangan ego mentang-mentang bawa banyak orang. Begitu pula misalnya nih. Yang terbaik ya. Nih sholat berjamaah, imam sudah salam.
Pasti dong biasanya ada 1-2 orang yang melanjutkan si makmum masbuk tadi ya. Sementara kita sendiri, banyak orang gengsi akhirnya sholat sendiri lah. Padahal sholat berjamaah lebih utama. Kecuali kita emang tahu yang sholat apa tadi makmum masbuk tadi, kita tahu persis kepribadiannya, kesehariannya, dia tidak ngerti rukun sholat, atau memang ahli bid'ah. Saya bilang ahli bid'ah karena dia suka nyala-nyalain amal orang ya. Tidak perlu diikuti. Orang yang suka menyalahkan amal orang lain dengan dampaknya tercipta permusuhan, yang model begitu jangan diikuti. Nah, kecuali kita paham. Nah, kalau sama sekali kita tidak tahu, lebih baik memang tidak tahu, karena ketidaktahuan itu menggugurkan hukum. Ya sudah, ngapain sholat sendiri, ikuti dia. Dengan 2 cara, mau dengan ngasih isyarat nepuk dia, bahkan tidak ngasih isyarat pun tidak apa-apa. Kita ngikutin dia aja. Toh si imam itu tidak wajib niat imam. Yang berniat wajib itu hanya makmum. Si imam itu nggak wajib. Saya ngimamin sholat di sini, saya tidak imaman lillahi ta'ala, nggak pakai itu, tetap sah sholatnya berjamaah. Tapi makmum wajib makmuman lillahi ta'ala. Jadi bagi si imam tidak wajib menjadi niat imam. Tapi si makmum wajib niat makmum. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti di masjid ya. Ya. Pasti di masjid karena nggak ada ruangan seperti sekarang. Ya. Sekarang kan ada aula, ada seandainya kalau prinsip berjamaah, kita nggak datang ke masjid. Orang yang beralasan nggak datang ke masjid, saya kan di rumah berjamaah. Ya, ini kan ada keluarga, ada orang. Ya. Intinya sama-sama berjamaah gitu. Apakah hukum tersebut berlaku? Tidak. Yang pertama. Ya, silakan Ustaz, lanjut. Itu dulu ya. Yang terakhir, hukum berjamaah itu kan kalau kita sudah makan, ya kan? Utama. Nah, bagi orang yang mereka yang menganggap makhluk wajib, gitu ya. Sebenarnya kewajiban terhadap makhluk kewajiban tetap. Yang saya perhatikan tanggal seberang yang makhluk wajib itu pada saat dia nggak ikut berjamaah sebenarnya harus dosa. Harusnya dosa. Wajib itu tidak dikerjakan dan batal. Tidak dikerjakan dosa. Tapi ketika mereka tidak mendapat jamaah, Iya, pada saat dia ada keperluan harus situasinya yang belum bisa berjamaah di masjid, berarti kan dosa kan? berarti sholat sendiri nggak berlaku ya? Iya, makanya itu. Yang kalian kan yang masalah kita berjamaah nih, yang semua yang tahiyatul akhir kan? Iya. Masuk dikit lagi. Terus kan tadi saya bilang jangan ikutin juga. Nah, kita kan nggak ada niat untuk sombong, tapi ingin mendapatkan derajatnya. Betul. Ada banyak jemaahnya. Kalau kita itu apakah Anda dapat kebutuhan juga? Kalau seandainya buat jemaah baru, gimana Ustaz? Apa utama 27-nya atau yang ikut dan lain sudah 27? Ya. Oke, pertanyaan pertama tadi, zaman Nabi dengan zaman sekarang tentu beda. Zaman Nabi itu masjid aja tunggal, ya, masjid aja tunggal. Nah sekarang masjid belatak, musola belatak. Kadang di tempat kerja ada aula yang diperbuat atau diperuntukkan gitu ya. Lalu bagaimana hukum sholatnya? Karena kembali ke hukum asal adalah masjid. Sebenarnya begini Ustaz. Kita kembalikan ke bahasa hadis aja ya. Sebab
bahasa masjid itu kan simbol. Masjid itu kan simbol. Masjid, musola, atau apapun namanya kan simbol. Simbol tempat sholat. Tapi kita kembali ke bahasa hadis. Sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Kita kembalikan ke bahasa hadis. Intinya adalah sholat berjamaah. Cuman konteksnya adalah itu jadi melebar kemana-mana manakala tempat sholat belatak. Kalau saya pribadi tidak mempermasalahkan. Yang penting intinya sholat berjamaah. Sebagaimana tadi dipertanyakan bagaimana apakah sama pahalanya sholat yang dari awal ikut berjamaah daripada dengan makmum masbuk lebih-lebih cuman menemukan tahiyat akhir gitu ya. Saya tidak ingin berdebat dengan pendapatan pahala lebih banyak mana. Cuman kembalikan kepada hadis Nabi yang pernah menyatakan kebaikan pahala itu, kan ada hadisnya. Kebaikan pahala itu akan diukur sejauh mana pengorbanannya. Maka ada yang menyatakan sedekahnya orang kaya dengan sedekahnya orang miskin itu lebih besar pahalanya orang miskin. Nah kalau dikembalikan kepada kias hukum tadi, sama-sama 20, kalau bahasa jamaah kan sama-sama jamaah. Yang dari awal ikut jamaah, yang mau masbuk tetap jamaah. Apakah sama-sama 27 derajat? Sama-sama 27 derajat. Cuman derajatnya tentu beda. Meskipun sama-sama 27. Itu saja sih perbedaannya. Sebab saya tidak akan menentang dengan bahasa hadis. Pokoknya sholat berjamaah. Mau itu dari awal, mau itu dapat di tengah, mau itu dapat di akhir. Tetap 27 derajat. Cuman kalau dikembalikan kepada pendapatan. Ya tentu saja akan berbeda. Cuman masalah bedanya segimana, gak usah ditanya lah. Yang penting seseorang akan dihitung sejauh mana ikhtiar dia dalam kebaikan, itu saja. Kemudian bagaimana, apakah gugur sholat yang tidak dilaksanakan di masjid di rumah misalnya? Di sini ada. Di sini ada kata-kata di rumah sekalipun ya. Tadi dulu saya bacakan. Bahkan di rumah pun boleh orang sholat berjamaah kok. Ini di sini katakan. Nah mana ya? Mana ya? Seseorang sholat di rumah boleh. Nih, wa'lam annal jama'ata tahsilu bi sholatir rajuli fi baitihi ma'a zaujatihi wa ghairiha. Ketahuilah bahwasanya sholat berjamaah itu dapat dihasilkan dengan sholatnya seseorang di rumah bersama istrinya dan yang lainnya. Lakinna fil masjidi afdolu. Namun tentu saja sholat berjamaah di masjid itu lebih utama. Lebih utama ya. Tapi dikatakan sholat di rumah dengan istrinya, maksudnya berjamaah di rumah, seorang suami dengan istrinya atau dengan anaknya atau dengan yang lainnya, dikatakan annal jama'ata tahsilu, ya tetap dapat dihasilkan sholat berjamaah yang dilakukan di rumah seseorang dengan istrinya, dengan anaknya atau dengan siapapun, tetap disebut sholat tetap dapat hasilnya. Artinya di sini tahsilu itu berhasil mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ya artinya ya tetap 27. Namun walakinnaha afdolu fil masjid. Gitu tadi. Karena tadi untuk melindungi orang-orang yang sholat selain di masjid. Karena selalu saja yang menjadi patokan masjid. Sementara ada musola, ada rumah sakit, ada PT. Tadi batas minimalnya nih dikatakan di rumah tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Selama dia melaksanakannya dengan berjamaah. Seorang suami dengan istrinya atau dengan anaknya atau dengan yang lainnya. Begitu saja. Oke, yang lainnya di luar sambil
Wallahu a'lam bishawab. Oke, demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa limasyayikh. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.